selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Dinas Pendidikan Sumatera Barat memperpanjang masa PPDB untuk tingkat SMA dan SMK. Posko PPDB Sumatera Barat diserbu orang tua dan calon siswa baru. Kamis dini hari, 2 rumah di Kanagarian Kudu Gantiang dilalap si jago merah. Penerimaan peserta didik baru untuk tingkat SMA dan SMK di Sumatera Barat diperpanjang hingga tanggal 6 Juli 2020. Perpanjangan waktu pendaftaran ini dilakukan karena banyaknya kesalahan saat memasukkan data ke laman ppdbsumbar.id. Semula masa pendaftaran PPDB dibatasi hingga tanggal 2 Juli. Namun karena banyaknya keluhan orang tua dan calon siswa terkait dengan entry data menyebabkan Dinas Pendidikan Sumatera Barat memperpanjang waktu pendaftaran PPDB. Menurut Ketua Panitia PPDB Sumatera Barat, masalah yang dihadapi bukan lagi tentang sulitnya mengakses laman pendaftaran PPDB, melainkan ketidakpahaman orang tua dan calon siswa saat memasukkan data. Keputusan untuk melakukan pengunduran ini diambil semalam. Karena pada prinsipnya aplikasi aman, ya kan, masyarakat sudah bisa melakukan kegiatannya dengan baik. Cuman memang ada beberapa kendala, ya. Jadi beberapa orang tua peserta didik itu ternyata ada masalah ketika melakukan proses penghitungan jarak. Ya, nah jadi hasil evaluasi kita ternyata cukup banyak. Nah artinya nanti kita akan menugaskan sekolah untuk melakukan verifikasi dan validasi data, karena yang tahu persis terkait dengan alamat dengan sekolah adalah pihak sekolah ini. Terkait perpanjangan jadwal tersebut, para orang tua calon siswa baru menyambutnya dengan gembira. Namun demikian, mereka berharap pada masa mendatang, Dinas Pendidikan Sumatera Barat harus lebih profesional dan konsisten, serta menjalin koordinasi yang baik dengan kabupaten dan kota lain. Tentu perlu persiapan yang lebih matang agar masyarakat tidak memberatkan dengan persoalan-persoalan teknis. Jadi tentu kita mengharapkan kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat itu seperti kualitas SDM manusia itu. Yang kedua, perangkat elektronik oleh masyarakat tidak sama dengan semua orang. Makanya tentu secara teknis manual ini perlu kerjasama yang baik Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten. Pengumuman penerimaan peserta didik baru akan dilaksanakan tanggal 7 Juli, sedangkan pendaftaran ulang dilakukan tanggal 7 dan 8 Juli. Jadwal belajar rencananya akan dimulai tanggal 13 Juli mendatang. Laude Juardianse melaporkan dari Padang. Para orang tua calon siswa dan anaknya mendatangi posko PPDB di kantor Dinas Pendidikan Sumatera Barat hari Kamis. Mereka menanyakan cara entry data yang benar, karena data yang mereka isi sering salah dan ditolak atau berubah secara otomatis oleh sistem komputer. Puluhan orang tua calon siswa dan anaknya langsung menemui pegawai posko PPDB yang memang ditugaskan untuk melayani keluhan orang tua maupun calon siswa tersebut. Hampir semua orang tua yang datang mengeluhkan cara entry data yang dianggap rumit, khususnya pada bagian entry data jarak rumah dengan sekolah. Ternyata untuk mengisi jarak rumah dengan sekolah, misalnya 2,7 km, seharusnya ditulis 2,7 km. Orang tua yang terlanjur mengisi memakai koma langsung ditolak oleh sistem. Bedanya karena titik sama koma aja sebenarnya, Pak. Jadi karena kemarin komanya kita kasihkan 2,7. Karena koma jadinya 00 jadinya. Jarak rumah. Jadi karena jaraknya itu jadinya 2, kita kan takutnya nanti nggak kebaca. Jadinya kita ngelapor ke sini lagi. Tapi alhamdulillah petugas mereka
Petugas di sini ramah-ramah Pak, bisa menjelaskan lagi, bisa mengasih arahan, jadinya kita bisa mengerti gitu. Ada lagi yang mengeluhkan pilihan sekolah untuk SMK yang tidak tercantum dalam pilihan di website. Karena tidak diisi, akhirnya nama anak tersebut tidak muncul dalam pendaftaran. Kemarin itu saya kan udah daftar anak saya masuk SMK. Tapi linknya, apakah linknya itu udah resmi apa belum? Tapi saya udah dapat linknya. Terus saya waktu ngisi itu pilihan sekolahnya nggak ada. Jadi itu makanya nggak keluar pendaftarannya, itu nilainya rendah jadinya karena pilihan sekolah namanya nggak tercatat, nggak ada gitu. Mengantisipasi hal tersebut, Panitia PPDB Sumatera Barat telah menyiagakan pegawainya untuk membantu menjawab semua keluhan orang tua maupun calon siswa. Selain itu, Dinas Pendidikan Sumatera Barat juga memerintahkan semua sekolah untuk membantu calon siswa yang memasukkan data. Kita bantu ya kawan-kawan kita itu, peserta didik kita untuk bisa melakukan proses pendaftaran dengan baik. Ya, jadi hal-hal ini memang untuk server alhamdulillah udah aman, untuk aplikasi udah aman. Ya, cuman kan karena masyarakat ini kadang salah dalam melakukan menentukan jarak. Ya, ada misalnya jaraknya cuman 300 meter, jadi tertulis di 3 km begitu. Itu kan salah mereka mencet, iya kan, antara meter dan kilometeran. Itu yang butuh kita verifikasi dengan baik. Peserta didik baru hanya diberi 1 kali kesempatan untuk memperbaiki data yang telah mereka masukkan. Itulah sebabnya pihak sekolah diminta untuk membantu memasukkan data para calon siswanya. Seluruh operator komputer di sekolah-sekolah sudah memahami cara mengentri data, sehingga tidak perlu lagi ragu untuk meminta bantuan operator di sekolah-sekolah yang dituju. Laude Jordi Anse melaporkan dari Padang. Dua unit rumah di Kanagarian Kudu Gantiang, Kecamatan Lima Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, ludes terbakar pada Kamis dini hari. Peristiwa yang mengejutkan ini terjadi ketika warga sedang tertidur pulas. Beruntung penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri, meski tak satupun barang yang bisa diselamatkan. Kobaran api seperti tak bisa terbendung oleh warga setempat, karena begitu cepatnya menghanguskan 2 unit rumah warga di Kanagarian Kudu Gantiang, Kecamatan Lima Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Sulitnya mendapatkan air untuk memadamkan api menyebabkan kebakaran tak dapat diantisipasi. Begitu juga lokasi rumah yang jauh dari keramaian. Kobaran api baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam kemudian ketika 4 unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian. Meski tak menimbulkan korban karena penghuni rumah masih sempat menyelamatkan diri dari kobaran api, namun tak satupun barang-barang milik korban yang bisa diselamatkan. Menurut keterangan korban, kejadian secara tiba-tiba dan api begitu cepat membesar dan menghanguskan rumahnya. Dia hanya menyelamatkan 4 orang anaknya tanpa mengetahui penyebab kebakaran. Itu pas api ladangnya Pak. Nah terus Tahu merembet ke rumah kan. Rumah mana dulunya? Rumah yang di sebelah itu, yang sebelah kanan. Terus ibu waktu itu? Panik Pak, lari keluar Pak. Lari keluar. Berapa orang? 5 orang. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor 5 Kota Kampung Dalam guna mengungkap penyebab kebakaran. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 memasuki tahapan verifikasi faktual. Dukungan bakal calon jalur perseorangan sejak tanggal 28 Juni. Pendukung bakal calon Bupati Pasaman Barat dan calon Gubernur Sumatera Barat akan didatangi oleh tim verifikator untuk memastikan dukungan yang telah diberikan. Dalam pengawasan Bawaslu Pasaman Barat saat proses verifikasi faktual hingga tanggal 30 Juni lalu, telah ditemukan 50 dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS oleh tim. Dukungan itu sudah dinyatakan TMS karena merupakan KTP dari penyelenggara pemilu, ASN, TNI, Polri atau perangkat nagari. Dari 50 dukungan yang dinyatakan TMS, 10 dukungan untuk calon bupati independen dan 40 dukungan untuk calon gubernur independen.
Kemudian salah satu KTP yang masuk dalam dukungan calon gubernur independen diketahui merupakan komisioner di Bawaslu Pasaman Barat atas nama Aditya Pratama. Komisioner Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Pasaman Barat, Aditya Pratama mengatakan dirinya heran dan terkejut saat ada tim verifikator dari KPU Pasaman Barat mendatangi rumahnya pada Senin lalu. Dirinya mempertanyakan mengapa KTP-nya sampai masuk pada dukungan calon gubernur perseorangan. Selepas sholat maghrib langsung dikunjungi oleh verifikator. Nah begitu saya tanyakan apa kepentingan, begitu dijelaskan maka saya kaget. Kenapa KTP saya ada di dukungan calon perseorangan gubernur? Sejak saya mempunyai hak pilih pada tahun 2004 sampai sekarang saya belum pernah terlibat dalam hal politik praktis yang seperti itu. Ini akan kita somasi. Aditya mengancam jika tidak ada niat baik dari narahubung bakal calon gubernur jalur perseorangan itu, maka kasus itu akan dilaporkan ke tim Gakumdu Pasaman Barat untuk ditindaklanjuti. Ian Saputra melaporkan dari Pasaman Barat.